semangatnya. Semoga masih semangat ya Bapak Ibu nggih. Kita mulai sesi yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian terbuka doktor program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Promovendus Wijianto SEMM, Sabtu 26 Agustus 2023, segera dimulai. Ketua Sidang dan tim penguji memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Promovendus memasuki ruang sidang. Laporan ujian terbuka doktor oleh Sekretaris Sidang. Laporan ujian terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperhatikan proses perkuliahan sejumlah 13 mata kuliah atau setara dengan 36 SKS telah dilaksanakan dengan lulus. Kemudian 7 pentahapan penyusunan disertasi mulai kolokium 1, kolokium 2, praproposal, proposal, seminar hasil, dan ujian tertutup serta terpenuhi persyaratan administrasi lainnya, maka program Doktor Ilmu Manajemen memutuskan untuk melaksanakan ujian terbuka atas nama saudara, nama Wijianto, konsentrasi manajemen strategik, tempat tanggal lahir Ponorogo 26 April 1985. Pendidikan SD Negeri Candi 2 Melarak Ponorogo lulus tahun 97, SMP 1 Melarak Ponorogo lulus tahun 2000, SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo lulus tahun 2003, S1 Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Ponorogo lulus tahun 2008, S2 Universitas Negeri atau UNS Surakarta lulus tahun 2012. Oleh karena itu mohon Ketua Sidang untuk membuka ujian terbuka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Promovendus sudah siap untuk diuji? Insya Allah siap. Baik. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ujian terbuka promosi Dr. Promovendus Wijianto SEMM dengan ini saya nyatakan dibuka. Selanjutnya saya akan memperkenalkan tim penguji pada hari ini. Sebagai Ketua Penguji Profesor Dr. Heru Sulistyo SEMSI, Sekretaris Profesor Dr. Widodo SEMSI dengan anggota yang pertama Dr. Muhammad Husni Mubarok SEMM sebagai penguji eksternal akademisi dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Kudus. Yang kedua, Profesor Dr. Ken Sudarti SC/MSc, penguji internal dari Fakultas Ekonomi Unisula. Yang ketiga, Dr. Lutfi Nurkolis SCMM, penguji internal dari Fakultas Ekonomi Unisula. Yang keempat, Dr. Sri Hartono SCMSc, penguji internal dari Fakultas Ekonomi Unisula. Yang kelima, Profesor Dr. Mutamima SCMSI sebagai tim promotor dari Fakultas Ekonomi Unisula. Baik, saya persilakan Saudara Promovendus berdoa dan menyampaikan disertasi. Ya, ringkas, singkat, padat, sistematis, maksimal 15 menit.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Heru Sulistyo, SE MSI. Yang terhormat Profesor Dr. Mutamimah, SE MSI. Yang terhormat Dr. Muhammad Usni Mubarak, SEMMM. Yang terhormat Profesor Dr. Widodo, SEMSI. Yang terhormat Profesor Dr. Ken Sudarti, SEMSI. Yang terhormat Dr. Lutfi Nurkolis, SEMM. Yang terhormat Dr. Sri Hartono, SEMSI. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kami dapat melaksanakan dan ikut ujian terbuka pada sore hari ini. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kami akan presentasikan sekilas terkait dengan disertasi kami. Yang pertama, kami mengambil tema terkait dengan tourism, di mana judul kami menuju sustainable tourism dengan pendekatan maslahah business agility. Latar belakangnya intinya adalah bahwa keberlanjutan dari sebuah destinasi wisata menjadi sesuatu yang memang harus dijalankan terus agar tercapainya sebuah kondisi peningkatan perekonomian yang lebih baik. Untuk selanjutnya, riset gap, teori dan fenomenanya seperti tampak di depan, di mana untuk riset gap-nya ada 2 penelitian yang mempunyai perbedaan hasil, sedangkan untuk teori gap-nya kami menggunakan ada resource based theory, dan di situ ada kelemahan-kelemahan teorinya. Terus yang kedua selanjutnya terkait dengan fenomena yang ada, fenomena gap-nya, adanya sebuah fluktuasi kunjungan pada beberapa destinasi wisata di Jawa Timur. Rumusan masalahnya secara umum bagaimana MBI, masalah business agility yang didukung oleh entrepreneurial orientation dapat meningkatkan networking, collaboration yang berpotensi mewujudkan sustainable tourism destination. Untuk integrasi teorinya kami menggunakan pendekatan ada teori RBT dengan pendekatan konsep agility, di mana saya turunkan lagi ke dalam business agility, dan juga kami gabungkan ke nilai Islam maqasid syariah dengan pendekatan maslahah. Jadi novelty yang kita bangun atau kebaruan yang kita bangun namanya adalah MBA atau maslahah business agility. Untuk proposisi yang pertama, kami memberikan pengertian bahwa MBA merupakan ketangkasan organisasi di dalam menghadapi sebuah persaingan yang bertujuan untuk memberikan sebuah kemaslahatan kepada umat manusia. Untuk proposisi yang kedua, di situ collaborative networking kita artikan sebagai mitra dagang yang berkolaborasi, yang bekerjasama dalam mendapatkan value baru untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan grand teorinya adalah di mana masalah business agility yang didukung oleh EO, entrepreneur orientation, berpotensi meningkatkan sustainable tourism destination. Sedangkan model empiriknya MBI, masalah business agility, entrepreneur orientation, bila entrepreneur meningkat dimungkinkan akan meningkatkan MBI dan berpotensi meningkatkan sustainable tourism destination. Sedangkan metode penelitian yang kita gunakan, populasi yang kita ambil adalah 1.316 seluruh destinasi wisata di Jawa Timur yang terdata di Dinas Budaya dan Pariwisata tahun 2021. Sampel yang kita gunakan adalah 285 dan penggunaan tekniknya kita dengan kriteria objek wisata yang dikelola oleh swasta dan juga beroperasi
selama minimal 5 tahun. Selanjutnya dari hasil penelitian yang kita lakukan, hipotesis 1 sampai 6 diterima dan semua berpengaruh secara signifikan. Untuk simpulan dan hasil entrepreneur orientation mampu mendorong maslahah business agility dan berdampak pada perayaan destinasi wisata berkelanjutan. Selanjutnya, maslahah business agility mampu mendorong collaborative networking dan berdampak pada perayaan destinasi wisata yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, model pengembangan sustainability didukung oleh 3 dimensi, yaitu proaktif, inovatif, dan risk taking, dan terbukti dapat meningkatkan collaborative networking sehingga berdampak pada pencapaian sustainable tourism destination. Untuk simpulan hasil, modelnya adalah entrepreneur orientation berpengaruh terhadap masalah business agility dan memberikan dampak terhadap collaborative networking dan memberikan sebuah pencapaian sustainable tourism destination. Untuk namanya implikasi teori, ada kelemahan teori yang terjadi yang ada di RBT. Kami masukkan konsep maslahah business agility dengan pendekatan itu. Yang terakhir, untuk implikasi praktisnya, pelaku industri harus beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang ada, ya, tentu yang bisa diharapkan untuk mencapai destinasi wisata yang baik dan berkelanjutan. Untuk limitasinya, ada beberapa indikator MBI yang masih secara secara teori masih perlu diteliti lagi, sehingga kedepannya masih perlu kajian yang lebih mendalam. Dan tentunya terkait dengan nilai-nilai Islam juga masih jarang di Jawa Timur. Yang sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disiapkan Saudara Promovendus. Mau minum dulu atau monggo minum dulu aja. Masih panjang ya. Baik, sudah siap ya. Baik, yang pertama saya persilakan kepada Dr. Muhammad Husni Mubarok, SEMM, sebagai penguji eksternal dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu semua, yang pertama kami ucapan selamat kepada Promovendus sudah mencapai pada tahapan ini. Ada beberapa hal yang ingin kami klarifikasi. Yang pertama adalah bagaimana bentuk gagasan kesejahteraan yang saudara turunkan melalui integrasi kecepatan organisasi untuk beradaptasi dengan wisata maslahah dari sudut pandang Islam sebagai bentuk pemeliharaan untuk mewujudkan kemaslahatan ad-din, an-nafs, an-nasab, dan al-akal dan al-mal. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Husni. Bagaimana bentuk kesejahteraan yang dalam konsep Islam? Di sini kami hubungkan dengan destinasi wisata. Kesejahteraan tentunya masih pengen dicapai oleh siapapun. Artinya dalam Islam sendiri, khususnya dalam wisata, Islam memberikan gambaran atau memberikan sebuah acuan bahwa manusia atau siapapun tidak dilarang untuk mendapatkan kekayaan ataupun harta melalui apapun yang ada di dunia ini. Dalam arti
dalam destinasi wisata tentu kita menghubungkan bahwa mendapatkan sebuah kekayaan ataupun hasil dari capaian destinasi itu harus didasari oleh namanya cara yang benar, cara yang baik, tentu yang bisa memberikan sebuah kemaslahatan bagi semua. Artinya pencapaian terhadap hasil-hasil yang ingin dicapai, tujuan yang dicapai harus dilandaskan pada agama dan dilandaskan pada aturan yang ditetapkan oleh Islam. Saya kira ngoten. Baik, selanjutnya bagaimana saudara mengukur nilai maslahah dari sudut pandang Islam melalui kajian Al-Quran dan hadis, dan bagaimana implementasinya bagi destinasi wisata dalam mengukur masalah adaptive agility? Oke, terima kasih Bapak Husni. Terkait dengan cara mengukur maslahah yang dalam hal ini kita mengambil konsep ini, sebelumnya mohon maaf, konsep maslahah ini kalau saya artikan secara sederhana adalah kemanfaatan. Artinya bagaimana mengukur maslahah, tentunya maslahah itu bisa dilihat indikatornya kalau bisa sesuatu yang dilakukan itu bisa memberikan sebuah kemanfaatan bagi semuanya. Kalau dalam destinasi wisata tentunya destinasi wisata yang harus bisa menghadirkan sebuah perubahan yang baik, dalam arti apa yang dilakukan oleh destinasi wisata itu tentu harus bisa memberikan value atau nilai baru yang bisa memberikan dampak positif terhadap siapapun yang ada di situ, baik secara pribadi pengelolanya maupun orang yang datang. Artinya pihak-pihak atau siapapun yang berkepentingan di situ tentu harus merasakan dampak baiknya terhadap adanya destinasi wisata yang ada di kawasan tersebut. Saya kira ngoten Pak Husni. Baik, selanjutnya bagaimana implikasi teoritis jejaring kerjasama kolaborasi dan sumbangan pemikiran dari maslahah business agility dalam menutup kelemahan resource based theory dan konsep agility melalui peran teori al-maslahah al-mursalah yang berakar pada teori al-maslahah yang saudara gunakan untuk menyelenggarakan maqasid syariah. Oke, terima kasih Pak. Kalau saya tangkap yang bisa kami ambil kelemahan teori yang ada kalau dihubungkan dengan kolaboratif networking di destinasi wisata. Kalau saya melihatnya gini, di dalam teori RBT itu memang ada sebuah kelemahan dasar, yaitu terkait dengan adanya eksploitasi sumber daya yang ada di dalam organisasi tersebut. Kami melihat adanya kekurangan tersebut perlu adanya sebuah nilai-nilai Islam yang masuk untuk menyempurnakan. Kalau di dalam konsep collaborative networking yang atau variable collaborative networking itu perlu namanya, kalau di dalam destinasi wisata perlu sebuah bentuk kerjasama yang bersifat saling menguntungkan. Artinya kedua belah pihak antara siapapun yang bekerja sama di situ harus memberikan value lebih, dan itu bisa menghadirkan sebuah hasil yang lebih baik. Artinya konsep silaturahim di dalam pencapaian tujuan bersama itu bisa tercapai. Terima kasih. Baik, yang terakhir, bagaimana implikasi manajerial kebijakan-kebijakan bagi pengelola destinasi wisata yang bisa dilakukan dalam meningkatkan sustainability tourism destination dengan mendorong collaborative networking melalui peningkatan maslahah business agility? Baik, terkait implikasi manajerial, kalau saya melihat, saya kembali ke awal itu ada namanya permasalahan di bidang pariwisata, terutama di fluktuasi kunjungan. Nah, kalau saya implikasikan tentu ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh pelaku destinasi wisata itu yang berkaitan dengan praktek di lapangan. Nah, tentunya hal yang terpenting menurut saya segera
dilakukan sebuah cara atau strategi yang tepat, yaitu perlu adaptasi cepat sesuai dengan indikator MBI itu dengan mengedepankan sebuah aktivitas bisnis yang memang berakhlak dan berorientasi pada sebuah kemaslahatan. Terima kasih Pak Husni. Baik, terima kasih Pak Ketua. Sudah Pak. Oh, iya. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Husni Mubarok SMM. Selanjutnya saya persilakan Profesor Dr. Ken Sudarti SMSI. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Pak Wiji. Saya itu mau ngasih pertanyaan tuh nggak mentolo sebetulnya. Kok saya lihat dari sini kok semakin kurus. Lagi dari pertanyaan pertama sudah plong gitu ya Pak. Ya, pertama, baru berat, pertama Bu. plong gitu nggih. Tolong yang ringan-ringan aja. Oh, Bu. yang ringan. Itu selalu pesannya Bapak Ibu. Ibu jangan anu ya. Pertanyaan jangan sulit-sulit. Baik, enggak sulit Pak ini. Tadi mungkin bisa disorot lagi yang full modelnya. Bisa? Full modelnya. Bisa enggak? Oke, adakah yang diundang Bapak Ibu pengelola destinasi wisata? Ada? Tidak ada. Oh, enggak Belum ada. Sayang sekali nggih. Karena ini kan untuk mereka nggih sebetulnya ya. Saya wis etok-etoke Bapak-bapak ini para pengelola ngoten nggih. Kalau misalkan Pak Wiji itu mau menjelaskan, mau mensosialisasikan gitu ya. Karena hasil penelitian kan tidak bermakna ketika tidak didakwahkan, ngoten nggih Pak Wiji. Seandainya Bapak berada di depan para pengelola destinasi wisata, kemudian Bapak ingin menjelaskan hasil dari disertasi ini, bagaimana Pak Wiji menjelaskan model penelitian panjenengan itu bekerja? Mungkin ke tadi yang full modelnya, Mas. Iya. Nah ini ya. mungkin sambil dilihat bagaimana meningkatkan sustainability ini ya melalui sekian proses ini. Monggo, tapi dengan bahasa yang sangat anu nggih Pak nggih, operasional. Oke. Terima kasih Bu Ken. Semoga pertanyaannya saya kira ringan ternyata malah berat. Ini semoga Profit nanti meringankan saya nanti. Ini kalau dalam bahasa ini saya bisa menjelaskan bahwa dalam mencapai sebuah keberlanjutan atau sustainable dari sebuah destinasi wisata perlu namanya kelincahan bisnis. Jadi hal yang harus dilakukan untuk mencapai itu semua, seorang pelaku destinasi wisata harus punya karakter entrepreneur. Artinya pelaku itu harus punya sikap atau perilaku yang inovatif, dalam arti punya daya inovasi yang tinggi, terus juga punya proaktif yang baik juga, dan tentu harus punya sebuah keberanian di dalam membangun atau mengambil sebuah risiko. Karena entrepreneur itu di dalamnya akan menjadi sebuah kekuatan kalau destinasi wisata pelaku itu mampu untuk mengaplikasikan dengan benar. Dan didukung juga dalam hal ini adalah bagaimana membangun sebuah jaringan. Nah, di situ peran kelincahan, di mana semakin lincah orang yang semakin lincah orang dalam punya kemampuan dalam hal apapun, pendidikan ataupun keterampilan, tentu dia mempunyai sebuah jaringan yang lebih baik dan lebih luas. Kira-kira ngoten, Prof. Oke. Nanti menjelaskan pada waktu sosialisasi lebih down to earth gitu ya Pak ya, lebih membumi, karena bagaimana mengambil risiko untuk sebuah destinasi wisata itu harus clear. Yeah. Baik, masih 2 menit. Setelah melalui proses yang sangat panjang gitu ya, Pak Wiji itu merasa bahwa novelty Pak Wiji itu memuaskan, sangat memuaskan, atau masih ada kegalauan Pak Wiji? Masih ada ganjilan bukan? Atau ini yang terbaik, sudah oke gitu. Oke, terima kasih Prof. Kan kalau saya sudah maksimal, Prof. Sudah maksimal. Pinter juga ya cara menjawabnya ya. Karena kalau masih ada kegalauan, saya tanya lagi kegalauannya seperti apa? Sudah pol ya Pak.
Sudah aja bro. Sudah maksimal. Sudah maksimal. Sudah Ini maksimal. saya mencarinya sudah berapa tahun aja bro, 4 tahun di sini bro. Jadi kita harus ya Alhamdulillah. dengan beberapa proses yang cukup panjang. Terima kasih bro. Ngoten. Oke. Kalau yang biasanya itu yang menyerah adalah yang diuji, kalau sekarang saya yang nyerah aja. Ya. Oke, matur nuwun Ketua Sidang. Saya Oke. kembalikan. Baik, terima kasih Profesor Dr. Gen Sudati SMSI. Selanjutnya Pak Dr. Lutfi Nurkolis SCMM. Saya ingatkan 5 menit Pak Lutfi ya. Ya. Tes. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Promo Vendus ya. Sudah tercapai tahap akhir daripada ujian S3 atau ujian doktor ya. Selamat untuk Promo Vendus ya. Ini saya ingin menanyakan sedikit terkait dengan model ya. Modelnya tadi kan ada model entrepreneur orientation, kemudian mempengaruhi maslahah bisnis agility. Ini kan ada 3 ya, innovativeness, kemudian proaktif, dan risk taking. Mohon Promo Vendus bisa menjelaskan di antara 3 ini mana yang punya pengaruh besar terkait dengan objeknya. Objeknya di sini kan turisme ya, turisme, destination ya. Monggo silakan Promo Vendus. Oke, terima kasih ya. Bapak Lutfi. Terkait dengan ketiga variabel tadi di dalam entrepreneur orientation itu memang ada 3 variabel, innovativeness, proaktif, dan risk taking. Dari ketiga variabel tersebut yang mempunyai pengaruh cukup atau hubungan cukup tinggi itu ada sesuai dengan hasil penelitian yang saya lakukan itu adalah di risk taking sesuai hipotesisnya mempunyai hubungan yang lebih tinggi daripada yang lain. Artinya pengaruh di dalam menggapai atau mencapai atau yang berkontribusi terhadap MBA masalah bisnis agility itu ada di risk takingnya. Risk takingnya, baik. Terkait dengan terbesarnya risk taking, kira-kira risk taking apa sih yang diambil dalam mengelola destination? Kira-kira risk taking apa sih kalau destination turisme ya, pariwisata ya? Itu kira-kira risk taking yang apa? Sehingga nanti kalau tadi Prof kan tadi menyebutkan kalau di sini ada pengelola destination kan mungkin lebih pas gitu ya. Oke. Monggo. Terima kasih. Yang terkait dengan risk taking pada waktu itu memang kita waktu penelitian juga kita sudah melihat pada kondisi yang masih masa COVID ya, masa pandemi, mereka itu berani tidak berani dalam arti karena adanya sebuah desakan kebutuhan ekonomi dan sebagainya itu mereka harus tetap buka. Artinya keberanian di dalam mengambil sebuah risiko untuk membuka destinasi dan juga berinvestasi di situ. Hanya berinvestasi itu dia juga menyiapkan keperluan-keperluan yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya permintaan saat itu juga. Artinya contoh adanya kebutuhan yang sifatnya untuk sarana kebersihan yang mendadak, contoh, ataupun hal-hal yang lain yang merupakan kebutuhan ataupun perubahan pola perilaku yang ada di destinasi sesuai dengan kebutuhan konsumen itu atau wisatawan itu. Terima kasih. Berarti walaupun kondisi keuangan mungkin bisa minus gitu ya, tapi tetap memungkinkan enggak atau destination itu tidak bakal minus Pak gitu.
pada kondisi saat itu macam-macam, Prof. Ya. Jadi Ada yang memang tidak bisa sama sekali untuk melakukan karena beberapa destinasi wisata itu ada yang masih berjalan, dan ada yang berhenti juga ada. Artinya mereka yang punya finansial yang cukup cenderung mereka masih bisa untuk melanjutkan, walaupun sebenarnya nilai investasinya di situ tidak terlalu tinggi juga karena hanya melengkapi atau memperbarui kebutuhan-kebutuhan yang memang mendesak pada wisatawan yang ingin berkunjung di situ. Ya. Jadi pengelolanya itu harus berani mengambil resiko gitu ya, Pak Mafendus ya. Nah, oke. Seandainya pengelolanya itu seorang yang tidak berani mengambil resiko atau akhirnya penakut lah ya, saya tidak mau lah ambil resiko, kira-kira saran apa yang mau diberikan oleh Promovendus terhadap pengelola tadi? Tentunya hal yang terpenting karena dia sudah terjun dalam dunia seperti itu, dunia usaha seperti itu ya, pelaku ya juga harus melakukan hal yang seperti itu, Prof. Artinya pengambilan risiko harus diambil. Kalau tidak diambil, otomatis dia kan ya tidak bisa menjalankan usahanya itu. Terima kasih. Waktunya habis, Pak Lutfi. Ya. Sudah habis. Oh, sudah habis ya. Ya, makasih. Makasih Bapak Ketua Sidang. Baik, terima kasih Dr. Lutfi Nurkaulis, SCMM. Selanjutnya saya persilakan Dr. Sri Hartono, SCMSI. Baik, terima kasih Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan selamat Pak Wijianto ya, telah mulai tahapan akhir. Mudah-mudahan lancar semuanya. Amin. Baik, saya mengkonfirmasi lagi terkait dengan tadi yang saya saudara sampaikan ya. Sampel dalam penelitian ini adalah destinasi wisata yang dikelola swasta gitu ya. Saya pengen tahu dasar pertimbangannya. Apakah destinasi wisata yang dikelola pemerintah itu tidak penting gitu ya? Atau destinasi wisata itu tidak perlu sustainable yang pemerintah, yang sustainable itu harusnya yang swasta, atau gimana? Saya berikan alasan itu. Terima kasih Pak Sri Hartono. Mohon maaf nanti kalau salah mohon diperbaiki, Prof. Ya. Yang pertama terkait dengan kenapa saya memilih destinasi wisata di Jawa Timur, terutama yang swasta. Di satu sisi kami melihat sebelum kita memutuskan itu, kita sudah melihat ke lapangan, kita melihat beberapa destinasi dan kita bisa membanding-bandingkan antar destinasi tersebut. Ada beberapa hal yang menarik menurut saya itu, kalau destinasi wisata yang dikelola oleh swasta itu cenderung secara destinasi lebih inovatif saya lihat, artinya lebih kreatif gitu ya, lebih kreatif. Tapi kalau destinasi wisata, kalau di Ponorogo, maaf mungkin di tempat lain saya juga belum mengerti secara detail. Kalau di destinasi wisata yang memang dikelola oleh pemerintah, mohon maaf ini bukan artinya kita membandingkan terlalu dalam, enggak, itu cenderung dia apatis, artinya ya seperti itu aja. Artinya sikap-sikap yang seperti keberanian untuk berubah, keberanian untuk inisiatif untuk mengembangkan itu cenderung agak kurang. Jadi mereka, apalagi dari pemerintah itu ada suntian-suntian dana yang langsung diterima. Beda dengan swasta yang mungkin dia mandiri, dia melakukan usahanya itu dengan kemampuan sendiri dari modal yang sangat kecil dari bawah, itu menyebabkan mereka itu untuk lebih kreatif dan hati-hati dalam memanage organisasinya atau bisnisnya. Kira-kira ngoten, matur suwun. Baik. Kemudian yang kedua terkait dengan fenomena ini. Jadi fenomena belakangan ini di wisata kan ada apa ya namanya revenge tourism. Revenge tourism itu kayak wisata balas dendam. Oh, iya. Wisata balas dendam karena pasca pandemi, jadi wisata itu naik. Trennya semua naik. Jadi kalau fenomena yang dimunculkan di sini memang berlatar belakang COVID ya, 19, 20, 21 itu memang COVID. Tapi belakangan ini itu naik semua pariwisata itu.
Jadi ya karena mungkin habis 2 tahun pandemi itu ya, kemudian balas dendam wisata. Tapi tren wisatanya sekarang berubah. Kalau kita lihat tren wisata itu basisnya jadi fenomena yang langka itu ya. Kemudian biasanya hal-hal yang viral. Sehingga orang wisata itu biasanya lihat dulu, lihat di Instagram atau TikTok ya, ada yang fenomena. Walaupun kadang realitanya tidak seperti itu. Kemudian sekarang juga orang mau wisata itu yang dilihat biasanya orang sekarang ya, era sekarang ya, apalagi era orang milenial. Setiap mau berkunjung atau mau membeli sesuatu, pasti dia lihat ratingnya dulu. Ya, jadi dia lihat rating, kemudian lihat honesty review-nya itu ya, baru dia memutuskan. Nah, kalau Anda melakukan penelitian ini, temuan penelitian itu implikasinya dalam fenomena seperti ini gimana? Menjawab fenomena seperti ini. Baik Pak Sri Hartono, terima kasih. Sebenarnya memang kemarin itu kita ngambil datanya mayoritas dari pada masa-masa masih kita masih masa berkabung lah, dalam arti kita tidak bisa kemana-mana itu. Ya, cuman saya melihatnya fenomena adanya fluktuasi kunjungan itu tidak hanya pada saat adanya COVID saja sebenarnya. Bahwa pariwisata itu sebenarnya saya lihat-lihat kemarin yang terbaru kita ikuti seminarnya Pak Sandi itu tantangan industri pariwisata ke depan itu sebenarnya sangat berat. Artinya melihat rentannya pengaruh eksternal, kompetitor maupun alam, lingkungan dan sebagainya itu termasuk isu-isu yang terjadi keamanan dan sebagainya itu sangat mempengaruhi terhadap adanya kunjungan wisata. Artinya saya melihat sebenarnya bukan masalah COVID atau bukan COVID dalam mempengaruhi kunjungan, tapi ada banyak faktor yang rentan mempengaruhi itu semua. Terus secara implikasi sebenarnya yang perlu dilakukan memang karena kondisi itu terus berubah, artinya dalam kondisi apapun nanti pasti ada perubahan. Adanya hari libur dan tidak itu tentu berpengaruh juga. Itu secara benar yang harus dilakukan oleh pelaku itu ya cepat adaptasi, tetap membangun sebuah jaringan yang kuat sesuai dengan membangun sebuah situasi yang islami, dalam arti membangun sebuah silaturahim, jaringan yang baik juga, dan yang terpenting melaksanakan sebuah aktivitas bisnis wisata itu yang berakhlak, yang beretika, yang didasarkan pada sebuah tujuan mulia untuk memberikan sebuah kemanfaatan bagi manusia. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Ketua Sidang. Ya, baik. Terima kasih Dr. Sri Hartono, SMSI. Selanjutnya saya persilakan Profesor Dr. Mutamimah, SMSI. Baik, terima kasih Prof. Heru. Bapak Ibu semua yang kami hormati, juga keluarga dari Pak Wijianto. Supportnya ini luar biasa. Saya melihat yang di belakang itu teman-teman dari alumni PDIM, ini luar biasa. Ikadim. Ikadim namanya. Nanti masuk Ikadim, Pak. Baik. Selamat Pak Wijianto yang sudah sangat luar biasa. Jadi saya itu sering sekali di WA untuk mengawal proses disertasinya sampai tadi malam masih meyakinkan saya, Prof, saya sudah siap. Ini PPT saya, mohon arahan. Ini luar biasa, artinya bahwa dia prosesnya itu sangat-sangat saya akui luar biasa. Dengan percaya dirinya yang sangat luar biasa, ini yang mengantarkan beliaunya untuk sukses. Kita kasih aplaus untuk beliaunya. Baik, ini nanti ada gelar baru untuk beliaunya. Jadi novelty-nya itu dia singkat MBA, namanya Maslahah Business Agility. Luar biasa ya Pak, jadi nanti. Baik, ini saya tidak akan bertanya yang jelimet-jelimet karena kami sudah mengawal proses itu sampai hari ini. Jadi pertanyaannya adalah sebenarnya kendala apa yang Bapak alami selama proses dari awal masuk PDIM sampai hari ini?
Gampang kan Pak? Oke. Terima kasih Prof. Tami. Yang pertama kami ucapkan mohon maaf juga selama ini mengganggu Prof. Tami ya, dan Bapak promotor Prof. Heru juga. Prinsipnya sebenarnya kesulitan kami di lapangan itu saking banyaknya, mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu Prof. Tapi intinya kami yang di sini kita menghadapi namanya ada perasaan ketakutan sedikit ya, dalam arti apakah saya bisa selesai atau tidak, itu membuat salah satu yang kita membuat kita itu kadang down. Bahkan kemarin saya ingat betul di proposal saya sempat ingin mundur. Alhamdulillah waktu itu Profit merangkul saya, itu energi yang positif bagi saya. Lanjutkan dan insya Allah saya lanjut. Dan bagi saya itu suatu energi ya. Artinya Bapak Ibu telah membimbing dengan sebaik-baiknya, itu bagi saya suatu yang membuat saya lebih semangat. Kalau hal-hal teknis insya Allah kita tidak ada masalah, cuman secara mental dan secara kita noto hati itu kita masih agak ya perlu proses cukup panjang Bu. Terima kasih Ngoten mawon. Oke, baik, ini luar biasa. Profit juga kita kasih applause tentunya ya Bapak Ibu semua. Baik, ini luar biasa. Jadi dirangkul aja sebuah energi yang maha dahsyat ya Pak. Satu lagi, Bapak insya Allah nanti bergelar doktor ya. Mantap ya Pak? Insya Allah. Insya Allah, baik. Apa yang akan Bapak lakukan setelah ini, setelah mulai besok pagi? Barangkali Bapak punya perencanaan strategis yang akan Bapak lakukan sebagai seorang praktisi, beliaunya praktisi juga, sekaligus sebagai akademisi, seorang dosen. Jadi ada fase di situ yang Bapak harus lakukan tadi, noto ati tadi ya. Tapi monggo, apa yang akan Bapak lakukan setelah ini? Oke, terima kasih Prof. Tami. Yang pertama singkat aja, kalau terkait dengan praktis, kami juga bergerak di bidang bisnis. Kita juga ingin mengaplikasikan, walaupun sebenarnya sebagian sudah kita aplikasikan secara real, dan insya Allah itu memang berdampak betul bagi usaha kami. Terus yang terkait dengan teoritis, mungkin kami insya Allah dengan MBA itu kami mengembangkan dengan ya kemampuan kami, mungkin dengan pengembangan penelitian ataupun pengabdian yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk memberikan kontribusi terhadap masyarakat secara umum. Baik, luar biasa, jawabannya sudah sangat praktis dan kena. Terima kasih Prof. Baik, terima kasih Profesor Dr. Mutamima SMSI. Giliran saya ya Pak Saudara Promovendus. Sejauh mana Anda yakin bahwa novelty Saudara itu bisa meningkatkan industri pariwisata di Jawa Timur? Dah itu aja, satu aja. Oke. Terima kasih Prof. Heru. Terkait keyakinan saya, insya Allah saya yakin Prof. Ya, walaupun nanti kita perlu ada namanya kajian yang lebih mendalam lagi, karena ini sebagai langkah awal kami untuk mencoba memberikan kontribusi terhadap pengembangan atau memberikan sebuah hal yang baru, karena faktanya memang di Jawa Timur sendiri banyak sekali destinasi wisata yang muncul, yang ada, dan itu memang membutuhkan sentuhan-sentuhan terutama nilai-nilai Islami, karena kenyataannya banyak sekali hal-hal yang memang belum tersentuh di situ. Saya ambil contoh saja, ada salah satu destinasi wisata yang memang benar-benar sudah menerapkan itu, ada namanya Masjid Kubah Emas, itu di Lamongan. Itu tidak pernah sepi namanya pengunjung. Karena itu memang dia menciptakan atau membuat suasana situasi yang seperti MBA itu, kelincahannya, kebersihannya, kerapian, bahkan bagaimana meningkatkan semakin taatnya dia dalam beribadah itu ada di sana. Kira-kira ngoten Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Promovendus. Selanjutnya terakhir saya persilakan Profesor Dr. Widodo SMSI merangkap Kaprodi PDIM. Terima kasih Pak Ketua. Sebelumnya saya ucapkan selamat Promovendus Mas Wijianto, konsentrasinya manajemen strategi. Ternyata sudah menerapkan strategi betul ya. Sebelum ujian dia minta pada saya
Prof kalau bisa dari Ponorogo ujiannya bareng. Dan kalau bisa saya paling belakangan. Ternyata belakangan saya lemesnya kayak gini dari pagi. Pinter tenan arek iki. Ya. Baik. Jadi saya apresiasi topik saudara. Jadi selama ini memang disertasi itu hanya fokus pada artikel. Tetapi saya melihat disertasi saudara itu dari sisi manfaat praktisnya itu sangat-sangat luar biasa ya. Karena kita itu potensi wisatanya sangat tinggi, tetapi sustainable kunjungannya itu kurang. Jadi orang berkunjung itu sekali saja. Yang tetap sustainable 1 dan 2 itu. Coba lihat Spanyol. Ya. Pernah ke Spanyol kan? Ya, nanti ahli wisata harus ke sana gitu. Kita tidak akan melihat rumah kita kalau kita tidak melihat dari luar gitu, ya. Jadi di Spanyol itu hanya batu, tahu kan batu ditumpuk-tumpuk itu. Tapi Spanyol itu mampu mendatangkan wisatawan dari penduduknya 60 juta, setahunnya 80 juta itu. Luar biasa sekali. Kemudian contoh lain adalah Sukawati. Ya, Sukawati, destinasi di Bali. Ya, kebetulan anaknya itu adalah sering ketemu saya ya. Karena jadi dosen di Udayana. Dulunya itu Sukawati itu daerah hitam itu. Tapi dengan pengalaman rajanya sehingga menjadi destinasi seperti sekarang ini. Jadi sebenarnya daerah itu tidak ada yang miskin kaya, itu enggak ada sebenarnya. Yang ada itu adalah daerah salah urus. Ya, ngurusnya aja yang salah sebetulnya. Oleh karena itu kompetensi saudara saya mohon dikembangkan, tidak hanya berbekal dari pendidikan formal yang kalian tempuh di PDIM ini. Perlu kalian ketahui, nanti kalau sudah lulus, pendidikan itu hanya berkontribusi 30%. Lah 70% itu kalian cari sendiri. Ya. Jadi belum banyak membekali kalian untuk berbuat yang lebih profesional. Ya, itu pesan saya seperti itu. Saya tidak akan tanya, tidak mentolong saya kalau mau tanya gitu. Ya. Baik, mungkin itu saja pesan dari saya, walaupun saya bukan promotor ya, tapi saya dari awal ikut ratapan gitu ya. Bocah iki selamat apa ora gitu. Ternyata alhamdulillah. Pak Dekan sudah 4, sudah saya tunaikan semua. Walaupun hilang 1 itu. Mas Lode, ya, Mas, halo. Ya. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Profesor Dr. Widodo SE MSc. Baik, sesi tanya jawab saya nyatakan selesai. Ujian terbuka Dr. Promovendus Wijianto SE MM selesai. Ketua sidang menunda ujian terbuka doktor untuk memberikan waktu kepada tim penguji menentukan nilai. Baik, untuk memberikan waktu kepada tim penguji dalam menentukan hasil ujian, dengan ini ujian terbuka Dr. Promovendus Wijianto SMM saya nyatakan ditunda. Ketua sidang dan tim penguji meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah sesi yang ketiga kita selesai. Alhamdulillah tinggal sesi yang terakhir dan sama seperti tadi bahwasanya sesi jeda ini tidak berlangsung lama, hanya 5-10 menit saja. Untuk itu bersiap untuk sesi yang pengumuman yang sesi terakhir kita ini. Terima kasih. Satu lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, semoga semangatnya masih terus terpancar karena kita akan melanjutkan lagi sesi kita yang kedua pada ujian terbuka doktor dengan Promovendus Wijianto SEMM. Kami persilakan kepada Bapak Ibu semua untuk bisa masuk kembali ke ruang seminar Fakultas Ekonomi Unisula. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat ujian terbuka Dr. Promovendus Wijianto SEMM dilanjutkan kembali. Ketua sidang dan tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Promovendus memasuki ruang sidang. Ketua sidang membuka kembali ujian terbuka doktor. Ujian terbuka Dr. Promovendus Wijianto SEMM dengan ini saya nyatakan dibuka kembali. Sekretaris sidang memberitahukan hasil ujian terbuka promosi doktor. Yudisium ujian terbuka. Pada hari ini Sabtu 26 Agustus 2023 berdasarkan surat keputusan Ketua Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang nomor 135-A-2-SA-PDIM-Romawi 8 tahun 2023 perihal susunan tim penguji ujian terbuka bagi mahasiswa program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang terdiri dari 1. Profesor Dr. Heru Sulistyo SEMSI sebagai Ketua Sidang, Profesor Dr. Widodo SEMSI sebagai Sekretaris Sidang, Dr. Muhammad Usni Mubarok SEMM sebagai Penguji Eksternal, Profesor Dr. Mutamimah SEMSI sebagai Tim Promotor, Profesor Dr. Ken Sudarsti SEMSI, Dr. Lutfi Nurkalis SEMM, Dr. Sihartono SEMSI sebagai penguji internal, menyatakan bahwa mahasiswa nama Wijianto NIM 10401900016 konsentrasi manajemen strategik dinyatakan tidak mengulang. Dengan judul disertasi menuju Sustainable Tourism Destinasi sebuah pendekatan masalah business agile. Indeks prestasi kumulatif rata-rata adalah 3,63. Dengan masa studi 4 tahun, oleh karena itu diberikan predikat sangat memuaskan. Dr. Wijianto, Doktor ke-39 PDIM Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Ditetapkan di Semarang tanggal 26 Agustus tahun 2023, Ketua Program Doktor Ilmu Manajemen Profesor Dr. Widodo SEMSI. Demikian
yudisium ujian terka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan surat keterangan lulus oleh Ketua Sidang didampingi Sekretaris Sidang Dr. Wijianto SCMM dimohon menempatkan diri. Ketua dan Sekretaris Sidang kami persilahkan. Kami mohon tetap berada di tempat dan kami persilakan kepada tim penguji dapat bergabung di barisan depan untuk sesi foto bersama. Sesi foto selesai, kami ucapkan terima kasih dan kami persilakan kembali ke tempat. Acara dilanjutkan dengan pesan penglepasan doktor baru dari promotor. Silakan Prof. Tami. Baik, terima kasih Prof. Heru. Saya mewakili tim promotor dengan Prof. Heru. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Umpro, Bapak Dr. Hadi Sumarsono SCMSI. Yang berikutnya ada yang terhormat Direktur Pasca Sarjana Umpro, Bapak Dr. Zainal Arifin MA. Bapak. Berikutnya pada yang terhormat Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Slamet Santoso SCMSI. Yang berikutnya yang terhormat Bapak Kaprodi Manajemen Ibu Naning Kristiana SEMM. Bu Naning. Berikutnya Kaprodi Akuntansi Ibu Dr. Anda Husnatul Yulfa MM AKCA. Berikutnya Kaprodi D3 Akuntansi Ibu Ardia Firdausi Mustafa SEMSI. Komplit sekali, alhamdulillah. Berikutnya Kaprodi ISP Ibu Khairul Hamidah SEMM. Luar biasa supportnya dari Ponorogo, komplit semua pejabat rawuh gitu ya Pak. Mestinya sudah bisa tersenyum hari ini. Senyum dulu Pak. Yeah. Baik Bapak Ibu semua yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kesehatan dan rahmat kesempatan kepada kita semua sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita semua bisa menyaksikan bersama-sama dan mendoakan alhamdulillah sekarang namanya Bapak Dr. Wijianto MM ditambah lagi MBA. Puji salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Bapak Ibu semua yang kami hormati, kami selaku tim promotor berpesan beberapa hal. Yang pertama adalah Pak Wijianto hari ini sudah bisa dipanggil Bapak Doktor. Tentunya punya tanggung jawab yang besar, baik dari sisi akademis maupun praktisi. Sebagai praktisi, tentunya yang diutamakan adalah kontribusi beliau ke
Unpro tentunya ya Pak. Tadi dijelaskan ada pengabdian berikutnya yaitu Tridharma Perguruan Tinggi untuk mengembangkan di mana beliaunya bekerja. Tentunya di Unpro tadi. Yang berikutnya adalah tentu kita bisa melihat Bapak Ibu tadi begitu masuk ke Unisula itu ada tulisan besar di pampang yarfa'illahil ladina amanu minkum walladina utul ilma darajah. Itu Al-Mujadalah ayat 11. Jelas Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang berpengetahuan banyak derajat. Jadi insya Allah beliaunya ini menapaki fase berikutnya. Allah akan berikan kemudahan, akan berikan bimbingan untuk memanfaatkan ilmu yang beliau dapatkan selama berproses di PDIM Unisula selama 4 tahun dengan sangat susah gitu ya Pak, tapi akhirnya selesai. Nah ini insya Allah nanti akan memetik hasil itu dengan baik. Berikutnya saya berpesan bahwa dokter bukan titik akhir, tetapi ada fase berikutnya yang tentu menjadi tanggung jawab panjenengan untuk terus menerus mencari ilmu yang tidak pernah berhenti, karena memang ini tugas sebagai seorang akademisi tentunya seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti kepangkatan sekarang sampai apa Pak? Masih asisten ahli. Oke, nggak apa-apa, semangat asisten ahli ditambah gelar doktor ya. Nanti mudah-mudahan menjadi lektor dulu, baru nanti bisa Allah percepat untuk bisa berproses menuju profesor. Nanti panggilannya sudah beda lagi, Profesor Dr. Wijianto. Baik, MBA. Nah, karena dari PDIM ini alhamdulillah sudah ada 2 profesornya. Jadi yang sebelah kiri saya ini juga alumni dari PDIM. Sekarang tahun 2022 itu sudah profesor. Nah ini contoh Pak, ini alhamdulillah insya Allah para alumni-alumni yang ada di belakang memproses untuk segera menjadi profesor. Bapak Ibu semua yang kami hormati, kami sangat bersyukur dari Ponorogo rawuh semua ke sini bersama-sama untuk menyaksikan ini. Dan tentu kami dari tim promotor memohon maaf yang sebesar-besarnya kalau selama kami membimbing, kami memonitor, mengawal sampai hari ini banyak kesalahan-kesalahan ya Pak, mohon dimaafkan. Dan mudah-mudahan tentunya ini semua menjadi amal jariah bagi tim dosen Fakultas PDIM Fakultas Ekonomi Unisula. Dan kami matur suwun sekali untuk semuanya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan dan pesan dari doktor baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Detik ini Allah mengizinkan saya untuk bisa mendapatkan sesuatu yang berharga, berupa pencapaian yang bagi saya cukup berat dan alhamdulillah bisa tercapai. Yang kedua, sholawat salam semoga Allah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Yang kami hormati dan kami banggakan, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, khususnya Bapak Ibu penguji, Bapak Ibu promotor atas dampingannya, atas semuanya, atas bimbingan dan lain sebagainya yang alhamdulillah dengan sabar beliau memberikannya tanpa ada syarat apapun, dan kami merasa bahwa alhamdulillah beliau memberikan dengan setulus-tulusnya. Bahkan siang malam kita WA juga, alhamdulillah dibalas juga. Alhamdulillah luar biasa, terima kasih dan semoga menjadi amal baik panjenengan semua. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan, Bapak Direktur Bapak Direktur UMPO ini sekaligus mertua sebenarnya.
Oke, Pak. Terima kasih atas rawuhipun Bapak Wadek dan jajaran semua, Bapak Ibu Prodi, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kami ucapkan terima kasih atas rawuhnya, atas semuanya, atas dukungan dan motivasi moral dan materialnya. Terima kasih. Semoga itu semua menjadi amal panjenengan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen karyawan Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah keroyo-royo datang ke sini dan rencananya mau ke pantai, Prof. Katanya. Katanya ngoten. Pantai Semarang saya juga belum tahu, katanya ke pantai mana. Mau ke pantai ngoten. Ya semoga nanti lancar dan bisa sampai di Ponorogo dengan sebaik-baiknya. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman DIM 4, Kak Nasir, Kak Mufti, Kak Dikin, Mbak As, Mbak Edang, hanya berlima ya. Yang terima kasih. Ini tadi malam mensupport, mentelepon saya. Pokoknya semangat Pak. Terima kasih Mbak En, Mbak Asih, Kak Nasir juga memfasilitasi Prof. Saya itu tidur bersama Prof Nasir itu. Pak Nasir, semoga jadi Prof. Amin. Nah itu saya difasilitasi selengkap Prof. Mulai tempat makan dan semuanya itu tanpa bayar. Wow. Alhamdulillah ini baru kenal langsung memberikan semuanya. Terima kasih. Ini semoga nanti bisa ke Ponorogo juga. Terus selanjutnya terima kasih juga ke kakak kelas. Ini Kak Andi juga ada, ini mensupport saya, mengajari saya bagaimana data dan sebagainya. Terima kasih Kak. Dan selanjutnya saya terima kasih spesial keluarga besar saya, istri saya, ibu, bapak, bocil-bocil saya, ya, tante, om dan semuanya. Terima kasih. Dan spesial buat mohon maaf ibu kandung saya, ini tidak bisa hadir. Hari ini masih di ladang, Prof. Ya, masih di ladang, masih di sawah ya. Jadi beliaunya saya ajak kemarin, aku nggak usah ikut le, tak dongakne wae nggih. Jelasin ngoten lah. Beliau masih enak di ladang katanya malu kalau bergabung dengan orang-orang hebat gitu katanya. Tapi saya sebenarnya sudah pengen beliaunya hadir tapi tidak bisa. Dan khususnya kepada almarhum bapak saya, ini mohon maaf sudah dipanggil Allah dan semoga husnul khotimah. Dan yang terakhir kami sampaikan juga secara pribadi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semuanya, tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ya beginilah saya Prof ya. Jadi banyak kurangnya, ya banyak sesuatu yang mungkin tidak berkenan di hati panjenengan semua. Semoga semuanya saya bisa perbaiki dengan sebaik-baiknya. Dan memang apa yang saya miliki terkait dengan akademik secara otak ya terbatas banget. Jadi mohon maaf Prof Heru, terutama yang promotor revisimu kok salah wae jare. Mohon maaf nggih Prof. Ya beginilah. Bahkan masuk ke sini juga saya 2 kali tidak diterima, yang terakhir terima karena mungkin mesakne atau gimana saya juga tidak tahu. Ya itu benar kemarin itu. Ya terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Pak Dekan, Pak Wadek dan seluruh jajaran dan semua teman-teman yang ada di sini. Khususnya Kak, mohon maaf Kak Husni. Ini jujur Prof saya mau matur ke Prof. Beliaunya setelah kenal kemarin selalu meng-WA saya gimana ujiannya kapan dan sebagainya. Alhamdulillah ini eksternal tapi selalu aktif memberikan informasi terbaru ya. Jadi beliaunya sangat perhatian banget terhadap adik-adiknya. Terima kasih, semoga nanti jadi ilmu bagi panjenengan, jadi amal bagi panjenengan. Dan yang terakhir sekali terkait dengan pesan dan pesan, sebenarnya banyak kesan dan banyak pesan yang ingin saya sampaikan. Intinya saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Prinsip dasarnya saya ingin menyampaikan bahwa PDIM oke, hebat, dan bisa untuk rekom untuk adik-adik kita selanjutnya. Dan saya harap lebih mampu bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat yang baik. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Penutupan ujian terbuka doktor oleh Ketua Sidang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh tim penguji, serta tentu yang hari ini betul-betul berbahagia, Pak Dr. Wijianto SMM. Saya sendiri ya bingung juga Pak, Bapak bisa doktor ya hari ini. Gitu. Tapi saya lihat perjuangan Bapak luar biasa, dan kami promotor itu membimbing sesuai apa yang diusahakan sesuai kemampuan masing-masing mahasiswa. Ya. Sepanjang itu sudah normatifnya dipenuhi, ya sudah jalan saja. Selamat kepada keluarga besar sekali lagi dari Pak Wijianto, istri, anak-anak, ya putra semua, Bapak Ibu. Ya. Dan tentu ini yang kedua yang berbahagia, ini panen nih Pak Dekan ya. Yang ketiga ya Pak Dekan, panen doktor ya dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Jadi Pak Dekan, Pak Hadi Sumarsono, Dr. Hadi Sumarsono, dan ada di sini Pak Direktur Pasca Sarjana Bapak Dr. Zainal Arifin MA. Mertuan ya Pak dari Pak Wiji, betul. Mertua, iya. Nah ya mertuanya sudah dokter, Pak Wijinya belum. Ya, serta Pak yang terhormat Pak Wakil Dekan 1 masih setia menemani Pak Dr. Slamet Santoso. Bu Kaprodi masih ya, Bu Kaprodi Manajemen. Bu Naning, Kristiana, SMM. Bu Kaprodi Akuntansi masih juga. Bu Kusnatul Zulfa MM, Bu Kaprodi D3 Akuntansi, Bu Ardia Firdausi Mustafa SMSI, serta Ibu Kaprodi ISP, Ibu Koirul Kamida SMM. Ya, lengkap ya, alhamdulillah ya, selamat dan sukses untuk Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Sudah 3 doktor dan total 4 dokter ya, Prof. Dan 4 doktor ya dari Unisula. Adik kelas ada 2, hari ini 2 ya Pak Dekan. Jadi ada 4 ya. Tentu ini luar biasa untuk menambah kekuatan di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo ya. Dan semoga saya yakin nanti kekuatan doktornya semakin banyak ya. Pak Wijianto nanti juga harus punya roadmap menuju guru besarnya ya. Insya Allah. Ya, di samping bisnis ya akademik tetap jalan gitulah ya. Istilah Pak siapa tadi ya, Pak Adi itu ya, ambidexterity, nah gitu ya. Dua-duanya bisa jalan. Dan tentu ini para alumni masih setia menunggui sampai hari ini juga ya. Luar biasa ini Pak Mufti, Bu Endang, Bu Ase, Pak Sodikin, Pak Dr. Nasir ya, luar biasa. Pak Sri Hartono tadi ada juga ya. Oh iya Pak Sri Hartono ya. Ya. Ya, alhamdulillah ya. Semoga dengan lulusnya para doktor dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini ya, untuk bisa lebih meningkatkan kinerja ya. Terutama akreditasinya Pak Dekan menapa Pak untuk prodi-prodi baik sekali ya. Oh, ya. Mudah-mudahan dengan tambahan SDI bisa mencapai ke akreditasi unggul ya. Dan tentu kita harapkan dari Pak Dekan beserta di sini ada Pak Direktur Pasca ya. Ya mudah-mudahan bisa terus kita jalin kerjasama dengan Fakultas Ekonomi Unisula untuk ikut mendampingi dan mengembangkan sumber daya insani yang ada di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Baik, selamat dan sukses sekali lagi Pak Dr. Wijianto SMM. Masih wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian terbuka ditutup oleh Ketua Sidang. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, ujian terbuka Dr. Wijianto SMM dengan ini saya nyatakan resmi ditutup.
Sidang ujian terbuka doktor selesai, dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat. Dr. Wijianto SEMM dimohon menempatkan diri didampingi keluarga. Pemberian ucapan selamat akan diawali oleh Ketua Sidang, Sekretaris Sidang, dan tim penguji. Pemberian ucapan selanjutnya kami persilakan kepada Dekan Fakultas Ekonomi Umpro, Direktur Pasca Sarjana, Wakil Dekan 1, Kaprodi Manajemen, Kaprodi Akuntansi, Kaprodi D3 Akuntansi, dan Kaprodi Ekonomi Pembangunan dari Umpro untuk memberikan ucapan selamat dan foto bersama. Sekaligus kami undang seluruh sivitas akademika dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo untuk foto bersama sekaligus memberikan ucapan selamat untuk Dr. Wijianto SEMM. Baru setelah dari sivitas akademika dari Umpro Universitas Muhammadiyah Ponorogo akan dilanjutkan oleh rekan-rekan seperjuangan dari PDIM 4 Fakultas Ekonomi Unisula. Pemberian ucapan selamat dan foto bersama merupakan penutup dari rangkaian ujian terbuka doktor yang melahirkan doktor ke-39, yaitu Dr. Wijianto SEMM dari PDIM Fakultas Ekonomi Unisula. Untuk itu kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, jika terlalu banyak bisa di atas enggak apa-apa. Di atas mboten napa-napa Bapak Ibu.